Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Rizky Permadi. Saya dari kelas manajemen 19B dan saya berkuliah di Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan melakukan critical film. Film yang akan saya review ini adalah film Laskar Pelangi. Oke, Laskar Pelangi ini adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Mereka adalah salah satunya, yang pertama adalah Ikal Aka Andrea Hirata, yang kedua Lintang Samudra Basara bin Syahbani Maulana Basara, yang ketiga Sahara Sahara Aulia Fadila binti K.A. Muslim Ramdhani Fadila, yang keempat Mahar Ahlan bin Jumati Ahlan bin Jubair bin Awam, yang kelima Akyong Chow Chin Kyong atau yang disebut Muhammad Jundullah Gufron Nur Zaman, yang keenam ada Syahdan Nur Aziz bin Syahrir Nur Aziz, yang ketujuh ada Kucai Muharram Kucai Khairani, yang kedelapan ada Borek Aka Samson, yang kesembilan Trapani Ihsan Jamari bin Zainuddin Ilham Jamari, yang kesepuluh Harun Ardli Ramadan bin Syamsul Hazana Ramadan. Laskar Pelangi ini pengarangnya adalah Andrea Hirata, negara dari Indonesia, bahasa Indonesia, genrenya roman, penerbit Bentang Pustaka Yogyakarta, tanggal rilisnya 2005, halaman 529 halaman, ISBN-nya ISBN 97930627997. Di sini mereka bersekolah dan belajar pada kelas yang sama dari kelas 1 SD sampai 3 SMP dan menyebut diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Pada bagian akhir cerita, anggota Laskar Pelangi bertambah satu anak perempuan yang bernama Flo, seorang murid pindahan. Keterbatasan yang ada bukan membuat mereka putus asa, tetapi malah membuat mereka terpacu untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Laskar Pelangi merupakan buku pertama dari tetralogi Laskar Pelangi. Buku berikutnya adalah Sang Penimpi, Endonser dan Mariamah Kapof. Buku ini tercatat sebagai buku sastra Indonesia terlahir sepanjang sejarah. Cerita terjadi di desa Gantung, Belitung Timur. Dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumatera Selatan. Jikalau tidak mencapai siswa baru dalam jumlah 10 anak, ketika itu baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. Akan tetapi dapat kita simpulkan ketika Pak Harfan ini datang, sang kepala sekolah tersebut hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang dan untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Dari sanalah dimulai cerita mereka, mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harfan, perkenalan mereka yang luar biasa itu, di mana Akyong yang malah cengar-cengir ketika ditanyakan nama oleh gurunya mereka. Bu Mus, kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek, pemilihan ketua kelas yang diprotes oleh Kucai. Kejadian itu ditemukannya bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertaruhan nyawa Lintang yang mengayuh sepeda 80 km pulang pergi dari rumahnya ke sekolah. Mereka, Laskar Pelangi, nama diberikan Bu Muslimah. Akan kesenangan mereka terhadap pelangi pun mengharumkan nama sekolah dengan bagaimana caranya. Ya, misalnya pembalasan dendam Mahar yang selalu dipujukan kawan-kawannya karena kesenangan pada okultisme yang membuahkan kemenangan manis pada karnaval 17 Agustus. Dan kejeniusan luar biasa Lintang yang menantang dan mengalahkan Dr. Andes Zulfikar, guru sekolah kaya PN yang berijazah yang terkenal, dan memenangkan lomba cerdas cermat. Dan Laskar Pelangi ini mempengaruhi hari-hari menyenangkannya, tertawa dan menangis bersama. Kisah 10 kawan ini berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksakan Einstein cilik itu putus sekolah dengan sangat mengharukan.
dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian di mana Ikal yang berjuang di luar Pulau Belitung kembali ke kampungnya. Kisah indah ini diringkas dengan kocak dan mengharukan oleh Andrea Hirata. Kita bahkan bisa merasakan semangat masa kecil anggota Laskar Pelangi ini. Anggota Laskar Pelangi ini ada Ikal, tokoh aku dalam cerita ini. Ikal yang selalu menjadi peringkat kedua memiliki teman sebangku bernama Lintang yang merupakan anak terpintar dalam Laskar Pelangi. Ia berminat pada sastra, terlihat dari kesehariannya yang senang menulis puisi. Ia menyukai Aling, sepupu dari Akyong, yang ditemuinya pertama kali di sebuah toko kelontong bernama Toko Sinar Harapan. Yang kedua ada tokoh Lintang. Lintang ini teman sebangku Ikal yang luar biasa jeniusnya. Ayahnya bekerja sebagai nelayan miskin yang tidak memiliki perahu dan harus menanggung kehidupan 14 jiwa anggota keluarga. Lintang telah menunjukkan minat besar untuk bersekolah semenjak hari pertama berada di sekolah. Ia selalu aktif di kelas dan memiliki cita-cita sebagai ahli matematika. Yang ketiga, tokohnya adalah Sahara. Satu-satunya gadis dalam anggota Laskar Pelangi, Sahara adalah gadis keras kepala, berpendidikan kuat, dan yang sangat patuh kepada agama. Ia adalah gadis yang ramah dan pandai. Ia baik kepada siapa saja kecuali kepada Akyong, yang semenjak mereka masuk sekolah sudah ia basahi dengan air termosnya. Yang ketiga ada Mahar. Pria tampan bertubuh kurus ini memiliki bakat dan minat besar pada seni. Pertama kali ia diketahui ketika tanpa sengaja Bu Muslimah menunjuk untuk bernyanyi di depan kelas saat pelajaran seni suara. Pria ini yang menyenangi okultisme ini sering dipojokkan teman-temannya ketika dewasa. Mahar sempat menganggur menunggu nasib menyapanya karena tak bisa kemanapun lantaran ibunya sangat sakit-sakitan. Akan tetapi nasib baik menyapanya dan ia diajak petinggi untuk membuat dokumentasi permainan anak tradisional serta membaca artikel yang ia tulis di sebuah majalah. Yang keempat ada tokoh Akyong. Anak Hokian keturunan Tionghoa ini adalah pengikut sejati Mahar sejak kelas 1. Baginya Mahar adalah suhunya yang agung. Kendatipun pria ini berwajah buruk rupa, ia memiliki rasa persahabatan yang tinggi dan baik hati serta tolong menolong pada siapapun kecuali Sahara. Namun meski mereka selalu bertengkar, ternyata mereka berdua saling cintai. Wow. Yang ini ada lagi Syahdan. Syahdan ini anak nelayan yang ceria. Ia tak pernah menonjol. Kalau ada apa-apa, dia pasti yang paling tidak diperhatikan. Misalnya ketika bermain sandiwara, Syahdan hanya berkendapatan jadi tukang kipas putri, dan itu pun masih banyak kesalahannya. Syahdan adalah saksi cinta pertama Ikal. Ia dan Ikal bertugas membeli kapur di toko Sinar Harapan semenjak Ikal jatuh cinta pada Aling. Syahdan memiliki cita-cita yang tidak pernah terbayang oleh Laskar Pelangi lainnya, yaitu menjadi aktor. Ada Kucai, ketua kelas panjang generasi sekolah Laskar Pelangi. Ia menderita rabun jauh karena kurang gizi dan penglihatannya melenceng 20 derajat. Sehingga jika ia menatap marah ke arah Borek, maka akan terlihat sedang memperhatikan Trapani. Laki-laki ini sejak kecil terlihat bisa menjadi politikus dan akhirnya diwujudkan ketika ia dewasa menjadi ketua fraksi di DPRD Belitung. Di sini ada Borek, pria besar maniak. Otot Borek selalu menjaga citranya sebagai laki-laki macho. Ketika dewasa, ia menjadi kuli toko di milik Akyong dan Sahara. Yang selanjutnya ada Trapani, pria tampan yang pandai dan baik hati, sangat mencintai ibunya. Apapun ia lakukan harus selalu didampingi ibunya. Seperti misalnya ketika mereka akan tampil. Jika tidak ditonton ibunya, cowok yang bercita-cita menjadi guru ini akhirnya berakhir di rumah sakit jiwa karena ketergantungannya terhadap ibunya. Selanjutnya yang terakhir ada Harun, pria yang memiliki keterbelakangan mental ini memulai SD sekolah dasar ketika ia berumur 10 tahun. Laki-laki jenaka ini senantiasa bercerita tentang kucingnya yang berbelang 3 dan melahirkan 3 anak yang masing-masing berbelang 3 pada tanggal 3 kepada Sahara, dan senang sekali menanyakan kepada
dan menanyakan kapan libur lebaran pada Bu Muslimah. Ia menyetor 3 buah botol kecap ketika disuruh mengumpulkan karya seni kelas 6. Tokoh lainnya ada Bu Muslimah bernama lengkap N.A. Muslimah Hafsari Hamid binti K.A. Terus Abdul Hamid ini dia adalah ibunda guru bagi Laskar Pelangi. Wanita lembut ini adalah pengajar pertama Laskar Pelangi dan merupakan guru yang paling berharga bagi mereka. Pak Harfan, nama lengkap Kak Harfan Effendi Nur bin K.A. Fadila Nur, kepala sekolah dari sekolah Muhammadiyah. Ia adalah orang yang sangat baik hati dan penyabar meskipun murid-muridnya awalnya takut melihatnya. Flo, bernama asli adalah Floriana, seorang anak tomboy yang berasal dari keluarga kaya. Dia merupakan murid pindahan dari sekolah PN yang kaya dan sekaligus tokoh terakhir yang muncul sebagai bagian dari Laskar Pelangi. Naskah Laskar Pelangi diadaptasi menjadi sebuah film tahun 2008 yang berjudul sama. Film Laskar Pelangi ini diproduksi oleh Mills Film dan Mizan Production dan digarap oleh sutradara Riri Riza. Skenario adaptasi ditulis oleh Salman Aristo dibantu oleh Riri Riza dan Mira Lesmana. Menurut Andrea Hirata, dengan diadaptasi menjadi sebuah film, pesan-pesan yang tergandung di dalam bukunya diharapkan dapat lebih menyebar ke khalayak lebih luas. Jadi, alur cerita pada novel Laskar Pelangi ini menggunakan jenis alur maju. Hal ini dibuktikan dengan penulisan cerita yang menceritakan kisah awal semenjak Ikal dan kawan-kawan bersekolah sampai mereka semuanya beranjak dewasa. Meskipun begitu, banyak cerita yang masih menjadi misteri. Dan misteri tersebut berada pada novel seksual teratologi Laskar Pelangi lainnya. Film ini sangat cocok untuk ditonton oleh kalangan semua usia karena di film ini menceritakan tentang persahabatan yang begitu indah. Sungguhnya selain itu juga bisa belajar bahwa walaupun kita hidup dalam keterbatasan, namun kita dapat bermimpi dan berusaha mewujudkan impian tersebut. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.